5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dede Indra Dwi Nugraha dengan NPM 181063105071 dari kelas 6A. Berkaitan dengan tugas akhir inovasi pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat model inovasi pembelajaran matematika. Oke, kita langsung saja. Seperti kita ketahui, 1 tahun belakangan ini seluruh belahan dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, di mana kita mengharuskan memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun. Pandemi ini seakan merubah tatanan dunia dalam sekejap, di mana tadinya kita bisa berkumpul di luar dengan teman, berkumpul di dalam ruangan mengikuti rapat, dan sebagainya. Namun, sekarang kita diharuskan untuk menjaga jarak, memperhatikan lingkungan, dan sebagainya. Baiknya, dengan pesatnya ilmu dan teknologi yang semakin berkembang, kegiatan kita yang dibatasi ini bisa terbantu dengan berbagai media seperti penggunaan laptop, penggunaan handphone, yang membantu aktivitas keseharian kita dalam bekerja, belajar, dan sebagainya. Nah, dengan bantuan media ini dalam bidang pendidikan, maka digunakannya model inovasi pembelajaran, khususnya matematika dengan model pembelajaran Flipped Classroom. Apa itu model pembelajaran Flipped Classroom? Flipped Classroom merupakan suatu cara dalam proses pembelajaran yang mengurangi kapasitas kegiatan pembelajaran di dalam kelas dengan memaksimalkan interaksi satu sama lain, yaitu siswa, guru, dan lingkungannya. Model pembelajaran Flipped Classroom memanfaatkan media pembelajaran yang dapat diakses secara online oleh siswa yang mampu mendukung materi pembelajarannya. Model pembelajaran Flipped Classroom merupakan salah satu jenis dari inovasi pembelajaran electronic learning. Electronic learning sendiri adalah dapat diartikan sebagai upaya menghubungkan pembelajaran atau siswa dengan sumber belajar, pakar, atau guru yang secara fisik terpisah atau bahkan berjauhan, yang dapat dilakukan secara langsung atau sinkronos maupun tidak langsung atau asinkronos. Pendukung dari pembelajaran jarak jauh ini bisa digunakan berbagai media seperti yaitu dengan media WhatsApp, Google Classroom, dan lain sebagainya. Pada model inovasi pembelajaran kali ini berpacu pada RPP yang telah saya buat dengan materi program linear pada jenjang SMA kelas 11 semester 1 dengan kompetensi dasar 3.2 menjelaskan program linear 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. 4.2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Dengan tujuan pembelajarannya, selama dan setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat menerapkan sistem ketidaksamaan linear 2 variabel, nilai optimum fungsi, dan aplikasi program linear dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kegiatan pokok pembelajarannya yaitu pertama kegiatan pendahuluan, kedua ada kegiatan inti,
ketiga kegiatan penutup, dan yang terakhir sistem penilaian. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa adik-adik untuk mengisi link absen ya. Selanjutnya, cus, kita buka materinya. Program linear. Apa itu program linear? Konsep program linear biasanya digunakan dalam bisnis dan ekonomi. Dalam kegiatan produksi dan perdagangan, baik pada industri skala besar maupun kecil, tidak terlepas dari masalah laba yang harus diperoleh oleh perusahaan tersebut. Target utamanya untuk mendapatkan pendapatan yang sebesar-besarnya dengan meminimumkan pengeluarannya. Untuk tujuan tersebut, pihak manajemen perusahaan membuat beberapa kemungkinan dalam menentukan strategi yang ditempuh. Misalnya, dalam memproduksi dua macam barang dengan biaya dan keuntungan berbeda, pihak perusahaan dapat menghitung keuntungan yang mungkin dapat diperoleh sebesar-besarnya dari kedua macam barang tersebut. Dengan memperhatikan bahan yang diperlukan, keuntungan per unit, biaya transportasi, dan sebagainya dari setiap barang. Untuk menyelesaikan masalah tersebut digunakanlah program linear. Jadi, program linear adalah cara untuk menyelesaikan suatu masalah atau penyelesaian optimum menggunakan metode matematika yang dirumuskan dalam suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Apa yang dimaksud dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Pertidaksamaan linear dua variabel adalah kalimat matematika yang memuat dua variabel, misalnya X dan Y, dengan pangkat tertinggi 1 dan dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Penyelesaian dari sistem pertidaksamaan merupakan irisan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh bentuk dari pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu bentuk persamaannya 5x ditambah 2y dengan tanda kurang dari atau sama dengan 20. Dan contoh kedua, x dikurang 2y dengan tanda lebih dari atau sama dengan min 4. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh soal. Disimak ya adik-adik. Untuk contoh 1, tentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel berikut ini. 3x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 12, dan x dikurang y kurang dari atau sama dengan 3. Dan dengan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0 untuk x dan y anggota bilangan real. Maka langkah-langkah penyelesaiannya dengan menggambar dan menentukan daerah himpunan penyelesaian masing-masing pertidaksamaan. 1. Kita bisa menentukan titik potong garis terhadap sumbu x dan sumbu y. Untuk persamaan 3x dan 2y sama dengan 12, kita misalkan x sama dengan 0. Maka kita bisa substitusikan ke persamaan 3x ditambah 2y sama dengan 12. Maka 3 dikali 0 ditambah 2y sama dengan 12. 0 ditambah 2y sama dengan 12. 2y sama dengan 12. Maka y sama dengan 12 per 2 sama dengan 6. Jadi didapat titik 0,6. Selanjutnya kita misalkan y sama dengan 0. Kita substitusikan ke persamaan 3x ditambah 2y sama dengan 12.
maka 3x ditambah 2 dikali 0 sama dengan 12. 3x ditambah 0 sama dengan 12. 3x sama dengan 12. Maka x sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi didapat titik 4,0. Untuk selanjutnya, untuk persamaan x dikurang y sama dengan 3. Kita misalkan x sama dengan 0. Maka kita bisa substitusikan ke persamaan x dikurang y sama dengan 3. Maka 0 dikurang y sama dengan 3. Maka kita peroleh y sama dengan min 3. Jadi didapat titik 0,-3. Selanjutnya kita misalkan y sama dengan 0. Kita substitusikan ke persamaan x dikurang y sama dengan 3. X sama dikurang 0 sama dengan 3. Maka x sama dengan 3. Jadi didapat titik 3,0. Untuk cara kedua, menggambar garis pada bidang kartesius dengan titik potong yang sudah didapat, yaitu dari persamaan 3x ditambah 2y sama dengan 12. Maka kita peroleh titik garisnya akan berpotongan pada titik 4,0 dan 0,6 sebagai berikut. Untuk selanjutnya, pada persamaan x dikurang y sama dengan 3, maka jika kita gambarkan pada bidang kartesius, akan kita peroleh bahwa garisnya berpotongan pada titik 0,-3 dan titik 3,0 sebagai berikut. Lalu, jika kita mengambil sembarang titik uji, misalnya 0,0 untuk disubstitusikan ke dalam pertidakssamaannya, maka akan kita peroleh dari persamaan 3x ditambah 2y sama dengan 12. Maka 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 kurang dari atau sama dengan 12. Maka 0 kurang dari sama dengan 12. Maka bersifat benar. Dengan garis yang berpotongan pada 4,0 dan 0,6 akan memiliki irisan yang berarah ke bawah sebagai berikut. Selanjutnya, untuk persamaan x dikurang y sama dengan 0. Jika kita ambil titik uji 0,0, maka 0 dikurang 0 sama dengan 3. 0 kurang dari sama dengan 3, maka akan bersifat benar. Dengan jika digambarkan pada bidang kartesius, xy dengan garis yang berpotongan pada 0,-3 dan 3,0, maka akan beririsan ke atas sebagai berikut. Selanjutnya, untuk x lebih dari sama dengan 0, jika kita gambar pada bidang kartesius, arah irisannya akan berarah pada sumbu x positif. Dan untuk y lebih dari sama dengan 0, jika digambarkan pada bidang kartesius, irisannya akan mengarah pada sumbu y positif sebagai berikut. Penyelesaian dari sistem pertidaksamaan atau daerah himpunan penyelesaian merupakan irisan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan. Jika kita gambarkan semua irisan pada bidang kartesius yang telah kita peroleh, maka kita akan mendapatkan sebuah daerah himpunan penyelesaian, di mana daerah himpunan penyelesaiannya ini berada pada titik pada garis yang berpotongan pada titik 4,0 dan 0,6.
atau pada persamaan 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 12 sebagai daerah himpunan penyelesaian seperti berikut ini. Pada kegiatan yang telah kita lakukan, maka kita ketahui kegiatan inti dari RPP yang kita gunakan yaitu terdiri dari pertama, literasi. Literasi ini, peserta didik diberikan motivasi dan petunjuk untuk mengamati, melihat, membaca, serta menuliskan kembali apa yang dia lihat baik berupa video maupun gambar yang mengandung bahan bacaan definisi yang berkaitan dengan materi program linear. Kedua, critical thinking, yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengenali sebanyak mungkin yang belum dipahami mengenai program linear. Ketiga, collaboration. Selanjutnya, peserta didik akan dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk bekerja sama dalam mendiskusikan dan mengumpulkan informasi mengenai program linear. Keempat, ada communication. Selanjutnya, nanti peserta didik akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja individu atau kerjasama kelompok di dalam kelas mengenai materi program linear. Yang terakhir ada creativity, yaitu peserta didik membuat kesimpulan mengenai hal-hal yang telah dipelajari yang berkaitan dengan materi program linear. Selanjutnya, untuk sistem penilaian sendiri yaitu terdiri dari penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan berdasarkan dari hasil tes tertulis dan penugasan. Kedua, penilaian keterampilan. Untuk penilaian keterampilan berdasarkan dari penilaian observasi. Ketiga, penilaian sikap. Untuk penilaian sikap diambil dari penilaian analitis, kritis, dan kerjasama di antara siswa satu sama lain. Sekian model inovasi pembelajaran matematika dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan nantikan untuk video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.